Setiap orang mempunyai penjaga gaib. Apakah benar, Abi? Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia itu ada malaikat yang muakibat, datang silih berganti secara bergiliran dari arah depan, di belakang. Mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Satu. Kata Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, ada malaikat-malaikat khusus atau malaikat hafazah, malaikat penjaga yang menjaga kita. Lebih-lebih hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, ada penjaga khusus yang menjaga, yahfazunahu, yang menjaganya dari depan, dari belakang. Bahkan disebutkan malahan ada, setiap kita mempunyai banyak malaikat. Ini memang ada. Tapi kalau penjaga gaib yang dimaksud adalah jin-jin tertentu atau makhluk-makhluk tertentu, barangkali ini namanya qarin. Nah, qarin telah kita jelaskan tempoh hari. Jin qarin namanya. Umumnya jin qarin itu menyesatkan, menipu, memperdaya, menggoda, menggelincirkan kita daripada jalan lurus, jalan Allah yang benar. Nabi Muhammad sendiri pun mempunyai qarin. Qarin artinya pendamping. Jika pertanyaan si Flauren dan Envina tujuannya adalah bertanya apakah ada makhluk tertentu, makhluk khusus atau makhluk gaib yang bertugas untuk menjaga kita sehingga kita menjadi tertenang, tertampingi, terlindungi, tidak ada. Penjaga yang sebenar-benarnya adalah Allah. Al-Hafiz adalah Allah. Ada lagi malaikat penjaga yang menjaga amalan kita, catatan amalan kita. Wa inna alaikum laha fizin kiraman katibin. Itu namanya raqib atid. Ya, Floren? Tidak ada makhluk gaib khusus. Apakah dia hantu haru-haru, hantu bulau, hantu kuntilanak, atau makhluk gaib sehingga dia menjadi bagaimana begini begitu? Tidak ada. Kecuali itu setan atau jin kerjasama dengan manusia. Kalau kita punya malaikat, makin takwa kita, makin kuat iman kita, makin taat kita, makin kuat penjaga kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkan kepada malaikat-malaikat. Kelas 9B, tanyanya tentang khadam. Khadam asal katanya khadim. Khadim yang melayani, khadim yang membantu. Itu artinya. Setiap kita punya qarin. Semenjak kita lahir sampai mati ada qarin. Qarin kita dua. Pertama malaikat dalam hadis sahih. Yang kedua jin. Malaikat mendampingi kita, menjaga kita, membela kita, mengajuk kita untuk yang baik-baik. Termasuk qarin juga namanya raqib atid. Karena selalu menyertai kita, mendampingi kita di mana, kapan, dan keadaan apa saja. Kalau yang namanya jin qarin mendampingi kita, menemani kita di mana kita berada untuk menipu, memperdaya, menyesatkan, menggelincirkan, menjauhkan kita daripada kebenaran, daripada yang hak. Bernama dia jin qarin. Kemudian khadam. Andaikan ada khadam adalah
manusia-manusia tertentu. Dalam surat Al-Jin ayat ke-6, innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Jin ayat ke-6. Sesungguhnya ada manusia-manusia rijal atau tokoh-tokoh manusia, mereka meminta perlindungan kepada tokoh-tokoh jin. Maka jin tadi menambah sesatnya manusia itu. Berarti ada manusia yang minta perlindungan kepada jin. Ingat, jin itu tidak lebih mulia daripada manusia. Manusia yang Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan manusia. Bahkan bumi ini Allah ciptakan dan Allah serahkan kepada kita manusia untuk menjadi pengelolanya, penguasanya, menjadi khalifahnya, bukan jin, bukan. Rasul-rasul daripada manusia semua, tidak ada rasul jin. Ada satu nabi, namanya Nabi Sulaiman. Kepada beliau Allah tundukkan jin dan setan di bawah kendalinya. Berarti ketika itu jin-jin, setan-setan berkhidmat melayani Nabi Sulaiman. Bahkan yang membangun istana Nabi Sulaiman di Palestina, membangun cawan-cawan patung-patung besar, istana luar biasa, itu adalah jin dan setan-setan yang dirantai di belenggu. Mereka bekerja siang malam karena diawasi oleh Nabi Sulaiman, duduk di atas kursi. Tiada henti mereka bekerja siang malam. Ahli penyelam ada, ahli bangunan ada, ahli kayu ada. Sampai mati pun Nabi Sulaiman, mereka tidak tahu Nabi Sulaiman mati. Mereka tetap bekerja karena Nabi Sulaiman masih tetap duduk di kursinya. Sehingga tongkat yang beliau menjadi pegangan rapuh dimakan rayap, tersungkurlah jasad Nabi Sulaiman. Baru tahu jin, rupanya kita selama ini diawasi oleh orang mati, katanya. Jadi satu-satunya yang dijinakkan, ditundukkan, yang berkhidmat, yang berkhadam, menjadi khadam kepada manusia adalah semasa Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad juga ada, tapi beliau tidak mau. Karena beliau tidak mau, saudara beliau Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar keistimewaan itu hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi ingat ini, sehingga beliau tidak jadi mengikat jin ifrit. Ketika menggoda beliau dalam salat, tidak jadi beliau ikat di tiang. Andaikan aku tidak ingatlah doa saudara aku Sulaiman, pasti aku ikat jin ifrit itu. Jin paling miktisonnya. Dan kalian bisa menampak siapa jin. Tapi karena ingat doa Nabi Sulaiman, beliau menghargai itu, sehingga beliau tidak mengikat jin. Jadi ada dua orang rasul yang dikarunia itu. Nah, sementara ada manusia-manusia biasa yang katanya dia punya khadam. Ini masalah akidah, dan coba perhatikan, masalah tauhid, masalah keimanan. Siapapun manusia yang katanya dia punya khadam, itu bukan khadam, dia yang menjadi khadamnya. Karena syaitan tidak akan mau membantu manusia kecuali untuk berbuat jahat, kecuali untuk melakukan kesesatan, keingkaran, kekafiran, kesyirikan, kebangkangan, dan kesombongan. Baru dia bantu. Makin sombong, makin angkuh, makin nurhaka manusia itu, maka si khadamnya itu mau membantu untuk melakukan apa-apa saja yang sesuai dengan kemampuan si khadam ini. Karena jin juga tidak serba bisa. Apakah mau jin itu membantu kita biasa saja? Tidak. Mana mau dia membantu kalau dia setan? Maka setan-setan dia mau membantu manusia, menolong manusia dalam hal-hal tertentu, dalam wilayah tertentu, karena juga dia punya keterbatasan. Ketika manusia itu mau derhaka, mau maksiat, itu makanya dia minta darah, minta kepala manusia, minta darah haid,
minta sesaji. Bahkan manusianya biasanya busuk, bau, punya kamar khusus. Makin tinggi tingkat ketertarikan manusia, maka si setan membantunya. Karena tujuan utama setan adalah menggelincirkan, menyesatkan manusia. Bagaimana kalau dia jin Islam? Di mana kita tahu bahasa jin Islam? Kita tidak melihatnya. Dia melihat kita. Karena setan itu namanya si Garul, gain, ra, waw, ra. Garul, si penipu ulung. Paling lihai memperdaya manusia. Garul. Dalam surah Al-Luqman juga ada, surah Fatir juga ada Garul. Jangan sampai kamu diperdaya, ditipu oleh si Garul ini. Si penipu dia. Hati-hati. Kemudian dalam kepercayaan orang-orang jahiliyah dulu, setiap mereka melewati wilayah tertentu, tempat tertentu seperti lembah-lembah, mereka menyapa di situ. Nyak, nyak. Mohon jangan diganggu nyak. Tolong, kami hanya nempang lewat, dikasih sesaji. Agar anak buahnya itu jangan mengganggu. Entah kapan pula neneknya bersuami dengan nenek itu. Surat Jin tadi sudah dibaca, innahu kana rijalum minal insi. Ada laki-laki yang mereka minta lindung kepada jin-jin tertentu, menambah sombong, menambah angkuh jin itu, dan makin sesat manusia. Maka jawabannya, siapa yang berkhadam dan jin-jin setan, dia sudah sesat. Dia sudah dikendalikan oleh si setan. Allah Al-Hafiz, Allah Ar-Raqib, Allah Al-Qarib. Allah lah yang melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita. Makanya kita diajari doa-doa untuk mohon perlindungan kepada Allah. Siapa yang minta perlindungan, minta pelayanan kepada makhluk-makhluk selain Allah, bisa nanti dia terjerumus kepada kekafiran dan kesyirikan. Jadi pertanyaannya tadi, apakah ada yang namanya khadam-khadaman? Ada dilakukan manusia, tapi manusia sudah dikategorikan sesat. Walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa katanya, bisa jadi itu kamuflase saja, seremoni saja. Nyawanya sudah dikontrakkannya kepada setan, sehingga dia ketika akan mati nanti susah. Dan setan itu tidak mau melepaskannya, kecuali dia sudah berjanji nanti andaikan dia mati, dia akan hinggap dan pindah kepada anak cucu keturunannya. Itu bahayanya. Orang yang berlimu seperti itu, nanti matinya susah kalau tidak dihanyutkan dan dia lepaskan ilmunya, kemudian dia hinggap dan pindah kepada yang lainnya, keluarganya. Keluarganya tersisa karena dia sudah menggadaikan keluarga dan anak cucu keturunannya sampai dia taubat. Kalau bahasanya sampai dia menghanyutkan lagi jimat-jimat, tangkal-tangkal, persyaratan-persyaratannya dengan jin-jin dan setan. Namanya khadam. Ada, tapi ingat, berbahaya sekali, bisa jatuh kepada kesyirikan, bisa nanti syirik besar karena dia sudah menyembah-nyembah, mengabdi melayani setan. Jadi bukan setan yang menjadi khadamnya, justru dia yang jadi khadam, pelayan, pembantu setan itu. Jangan berkenalan dengan ilmu ini, berbahaya. Jangan ini dipelajari dan jangan coba-coba. Nanti antum jatuh kepada syirik yang berbahaya. Terikat dengan setan, dengan jin, nanti matinya susah. Hidupnya sengsara, justru juga anak istrinya atau suaminya juga mengalami kesengsaraan. Akan didatangi siang malam, masuk ke dalam mimpi mempertakut-takutinya. Ini namanya khadam-khadaman. Biasanya orang sudah bergantung kepada dia. Ya, apa itu dukun? Dalam hadis tidak ada dukun. Yang ada berbunyi begini. Pertama ada namanya arraf. Ain, ra, alif, fa, arraf. Yang kedua kahin, nanti kuhana. Kemudian munajjim. Yang di belakang perhatikan ini. Ada arraf, ada kahin, ada munajjim, ada sahir.
Bahkan ada namanya ramal. Ramal itu kan dari bahasa Arab. Apa itu Arab? Dan kahin, dalam hadis seperti itu bunyinya. Yang dikatakan Arab, tukang ramal. Yang meramal-ramal, yang mengaku-ngaku tahu tentang hal yang tersembunyi, atau tentang yang gaib, atau tentang yang bakal akan terjadi melalui media tertentu. Ini Ustaz Ihsan ini sudah kawin ini. Oh. Ini medianya. Ustaz Fajar. Jadi saya ramal nasib di sini. Ini berdiri. Saya lihat telapak tangan kiri, yang kanan baik. Ini kalau sampai ajalnya mati ini. Nah. Namanya Arab. Semuanya Arab. Ain, Ra, Alif, Fa. Arab. Itu dia. Namanya peramal masa depan. Atau melalui garisan-garisan, garis-garis. Atau melalui telur. Atau dipecahkan. Kok tahu Abi? Jangan tanya pula, saya tahu tak tahu, tanya pula nanti. Aneh-aneh pula nanti antum mulai lagi. Pakai media. Yang kedua kahin, peramal juga. Yang mengaku-ngaku dia punya ilmu supranatural. Bisa menerka, bisa menebak. Termasuk tafsir mimpi. Juga mengaku-ngaku apa yang akan terjadi, apa di rumah seseorang dan seterusnya. Tetapi melalui via setan. Jadi kalau via daripada media tertentu, Araf. Kalau melalui info setan, dia meminta-minta kepada mbah-mbahnya, kepada inyinya, melalui semedi, tirakat, menunggu namanya wangsit, atau ilham, atau masuk ke kamar gelapnya, kemudian dapat dia bagaimana begini info melalui setan dan jin tertentu, namanya kahin. Coba baca, kahin. Kaf, alif, ha, nun, kahin. Dukun namanya. Pertama Araf, yang kedua kahin. Yang ketiga munajjim. Jika Anda lahir tanggal sekian di bulan segitu, Anda berbintang Pisces, berbintang Scorpio, berbintang Aries. Dalam minggu-minggu ini nasib Anda sangat tidak beruntung. Karena orang terdekat Anda akan berkhianat. Hati-hati. Nah, orang terdekat kita, istri kita, suami kita, gimana? Nah, jadi namanya ilmu perbintangan. Apa namanya? Kristologi. Dia zodiak, apa namanya? Bintang Anda meramal, meramal. Bukan kristologi lagi masalahnya. Siapa yang percaya dia sudah jatuh
kepada syirik. Karena dia sudah meyakini ada sesuatu yang tahu bakal terjadi selain daripada Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dikerjakannya besok. Ada manusia yang tahu. Melalui itu namanya menajim. Bintang anda. Jangan pakai bintang-bintang juga. Kalau ada anak Abi Center percaya kepada bintang anda, bintangmu apa? Bintangmu apa? Jangan itu, taubatlah, minta ampunlah. Itu permainan manusia yang untuk menjatuhkan kita, menyesatkan kita. Jangan baca-baca ramalan itu. Jangan percaya sedikit pun. Jangan hiraukan orang mencari uang. Namanya menajim. Nanti ada sahir, tukang sihir ini kerjasama dengan setan. Nanti ada surah Al-Baqarah. Wa ma kafara Sulaiman walakin kafaru yu'allimuna sihir. Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir. Nabi Sulaiman tidak ada mengajarkan sihir sebagaimana tuduhan, tapi setan-setanlah yang mengajarkan sihir. Sihir kerjasama manusia dengan setan. Bernama dia sahir. Masuk ke dalam sihir ini, sahir ini santet. Guna-guna gasiang tengkurak si Jundai, iko namanya gasiang tengkurak. Jika lalu sudah jago, jika jago duduk, jika duduk sudah berjalan, sudah berlari, panjat dinding, puah. Tidak bangun. Sekarang pertanyaannya, dukun kampung, apa tadi? Apa isinya? Tidak tanyanya apa tadi? Berobat ke dukun. Berobat disuruh. Dengar lagi. Obat itu namanya ikhtiar dan kasab. Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit, satu dak, kecuali Allah juga menurunkan dawanya, obatnya. Fatadawu, maka berobatlah, la tadawu biharam, tapi jangan berobat dengan cara yang haram dan dengan barang yang haram. Tidak berobat tidak masalah kalau kuat keyakinan kita bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tidak mau berobat. Mereka hanya dengan doa, dengan ruqyah. Itu tergantung kekuatan iman. Karena yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah Asy-Syafi. Allahumma rabban nas hazhibil ba'sa washfi antas syafi. La shifa'a ila shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqaman. Kesembuhan. Yang maha menyembuhkan Allah Asy-Syafi, bukan obat, bukan dokter. Berobat ke dokter usaha, bukan Bu Galuh. Bu Galuh adalah orang yang diberi Allah ilmu tentang obat tertentu, tentang penyakit tertentu, tapi bukan Ibu Galuh penjamin bisa sembuh. Kalau Bu Galuh meyakini ya tukang sembuhkan, dia sudah sama dengan Allah pangkatnya. Kalau kita yakini, kita sudah syirik karena menyamakan Bu Galuh dengan Allah. Kapan sembuhnya Allah yang izinkan. Bertemu obat dengan penyakit, sembuh biiznillah. Bertemu pula obat dengan penyakit, tidak sembuh kalau Allah nak izin. Jadi tergantung izin Allah. Faham tu? Sekarang kita boleh berobat kemana saja asalkan bukan dengan cara yang haram dan bukan dengan barang yang haram. Nah, ke dukun bagaimana? Kalau dukun mengobati penyakit, boleh. Memang obat dikasihnya, ada tanam-tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, ada ini, ada itu, boleh saja. Tidak ada salahnya. Cari urat ini, cari urat ini. Boleh selama zat obatnya tidak haram. Ini maunya sayang babi, ini tidak boleh lagi. Sayang babi.
Tidak boleh. Ini obatnya air liu anjing, ini tidak bisa lagi air liu anjing. Allah tidak akan meletakkan obat di barang yang haram. Selama kita berobat kepada orang yang tidak mencampur obatnya dengan jampi-jampi yang namanya dinamai dengan jampi-jampi. Tahu jampi-jampi? Capak-capak. Ada bacaan-bacaan tertentu yang meminta kepada jin-jin tertentu. Ini hati-hati juga, kerana dia sudah mencampuri dengan permintaan kepada jin. Ini yang menjadi masalah. Kalau doa kepada Allah, doa-doa ruqyah kepada Allah, tapi kalau sudah dicampuri dengan bacaan tertentu, ucapan tertentu yang sebut dengan jampi-jampi itu kepada setan tertentu, kepada inyak tertentu, biasanya Al-Fatihahnya keras, salawatnya keras, nanti coba cepat-cepatnya. Kalau dikeragui, tinggalkan, ambil obatnya, jampi-jampinya buang. Kalau dukun seperti ini baru kita keragui. Tapi kalau dukun biasa, dia punya pengetahuan tentang obat-obat kampung, kena dukun kampung tu obat kampung. Ada si tawa si dingin, ada nanti si padeh lang kuih kuning, sarai segala macam. Namanya sakit dado, sakit pinggang, daun bantoy, daun kacang. Daun bantoy, daun kacang, diurut-urut terasa sanang, sakit dado, sakit pinggang. Itu obatnya. Baiklah, tidak masalah. Tapi bawa sini, saya bacakan mantranya. Bawalah pulang. Jangan. Kalau berdoa, kita bisa berdoa kepada Allah. Kalau bersalawat, kita bersalawat. Kalau meminta, kita minta kepada Allah. Kalau itu yang bawanya, jangan. Tapi kalau sekedar bawa ini obatnya, obat carilah. Ini obatnya. Atau ini obatnya sudah saya sediakan, tidak masalah. Kalau sudah dibacanya itu, tidak usah. Kita juga pandai berdoa. Doanya itu yang kita keragui. Kadang-kadang yang salat tidak, ini yang dikeragui. Jadi kalau berobat kepada dukun-dukun, apakah dukun kota, dukun kampung, dukun desa, dukun apa lagi namanya, silakan, tidak masalah. Tapi hati-hati, waspada. Kalau obat-obatnya yang aneh-aneh, obatnya macam-macam, diminta pula syarat-syarat yang aneh-aneh. Jadi jawapannya boleh berobat ke mana saja, berobat dengan siapa saja, dengan catatan obatnya daripada barang yang tidak haram, yang mengobatinya ahli pengobatan, tahu dengan jenis penyakit dan obat. Dan ketiga, tidak menempuh cara-cara yang diharamkan mengandung kekufuran dan kesyirikan seperti jampi-jampi dan mantra-mantra. Kalau doa silakan. Ini jawabannya. Jadi tidak semua dukun itu, yang dukun tadi itu bedanya. Tukang obat di kita namanya dukun juga. Bahkan yang menyambut keadaan bayi namanya dukun beranak. Ada pula dukun urut, dukun semuanya. Jadi harus dipilah-pilah. Wawasainal insana biwalidaini husna, atau wawasainal insana biwalidai ihsana, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Ankabut. Juga ada nanti dalam surat yang lain. Jika orang tua kita menyuruh apa saja, kita taati, kita patuhi. Tidak ada yang wajib dipatuhi setelah Allah dan Rasul melainkan orang tua. Kecuali apabila seorang perempuan telah bersuami, pindah ketaatannya kepada suami. Perempuan apabila dia sudah bersuami, sudah bekerja, ketaatannya kepada orang tuanya lebih didahulukan ketaatan kepada suaminya. Tidak bisa ditawar itu.
Ketika terjadi akad pernikahan, penyerahan daripada wali perempuan kepada suami itu penyerahan total. Orang tua tidak boleh ikut campur lagi. Dan tidak boleh seorang anak mengalihkan ketaatannya kepada orang tuanya untuk mendurhakai suami. Selagi suami baik, selagi suami berbuat baik, haram hukumnya durhaka. Perempuan itu masuk surga, silakan pilih pintu surga apa saja yang dia mau. Hanya dengan salat 5 waktu dan melaksanakan rukun Islam, kemudian dia tidak durhaka kepada suami, surga menunggunya. Yang perempuan ada dari sini. Mutlak ketaatan kepada suami. Kecuali suami menyuruh untuk maksiat durhaka kepada Allah. La ta'ata li makhlukin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatillah, untuk mendurhakai Allah. Juga orang tua, selagi orang tua kita menyuruh yang baik-baik, ada kemampuan kesanggupan kita, tidak ada bahaya, tidak ada mudarat, dan tidak mendurhakai Allah, tidak mengandung kesyirikan, kekufuran, taati dia. La tuti'uma, tapi jangan taati keduanya. Wa in jahadaka litusyrika bi, dia bersungguh-sungguh mengajakmu untuk syirik, untuk kufur, untuk durhaka kepada Allah, la tuti' huma, jangan taati. Sudah terjawab. Kalau orang tua memaksa kita berobat, pergi berobat. Tapi kalau berobatnya kepada dukun juga boleh, asalkan berobat dengan dukun, jangan sampai dukun-dukun sihir, dukun-dukun syirik, dukun-dukun kafir, dukun-dukun yang mencampuri obat dengan mantra-mantra, aji-aji, jimat-jimat tentu, meminta kepada jin-jin dan syaitan. Baru tidak boleh. Katakan kepada orang tua, qaulan laina, qaulan ma'rufah, kata yang lemah lembut. Jangan membantah, jangan menghardik, jangan bentak. Ini kepada kelas 9 ke atas sudah harus diajari, ditunjuki bagaimana dia mestinya berkewajib mentaati orang tuanya, jangan menyusahkan orang tuanya. Kepada kelas 11, kelas 12 juga sudah harus diajari kepada putri-putri bagaimana dia nanti kalau sudah berkorah ketaatannya kepada suaminya. Jawabannya, kalau orang tua menyuruh yang baik-baik, tidak ada kemaksiatan, taati. Kalau kita tidak mampu, tidak sanggup, bilang tidak sanggup, tapi dengan lemah lembut. Tapi kalau sudah untuk mendurhakai Allah, jangan taati. Fahim? Fahim? Ya, dilanjutkan sedikit lagi ya. Terima kasih kepada Anda. Pertanyaan selanjutnya dari anggota kelas 9. Assalamualaikum Abi, semoga Abi dan keluarga selalu sehat walafiat. Izin bertanya Abi, ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa bayi dari sejak lahir hingga usia kanak-kanak memakai gaun besi di pergelangan tangannya, atau jimat yang dibungkus dengan kain hitam lalu disematkan ke bajunya, atau memakai bawang putih dengan tujuan agar terhindar dari palsu. Apakah hal ini dibenarkan dalam agama kita? Syukran Nabi, kita mohon kepada Nabi untuk menjawab pertanyaan. Anggota 9 laki-laki perempuan. Mana dia? Oh, tersembunyi. Tanya anak kita yang keluar itu apakah betul-betul ke WC atau memang sekedar untuk keluar, nanti tanya dia. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang mengantungkan jimat-jimat, tangkal-tangkal, apakah gelang, benang, atau seperti bantal, atau apa saja yang digantungkan, karena adanya keyakinan, kepercayaan itu bisa menangkal kita dari berbagai macam hal, yakin fakat asyraka, dia sungguh telah syirik. Sekarang mari kita sedikit luruskan. Anak-anak, bayi-bayi dikasih gelang atau benang atau
Dikalungkan ke leher ada bantal kecil yang dikasih ke dalamnya mantra-mantra jampi-jampi, atau di pinggang, atau di mana digantungkannya, di mobil atau di kedai. Nah begini, anak-anak dikasih gelang, dikasih duku, atau di sini. Kadang-kadang orang tuanya marah, hati-hati anak itu jangan terlongkar, nanti mati dia. Namanya tamimah, jamaknya tamaim. Apa itu? Ada suatu keyakinan di masyarakat namanya falasik. Falasik. Kata orang yang mencemeh namanya falasyaik. Falasyaik itu tidak ada apa-apanya katanya. Fa maka la, tidak syai', tidak ada apa-apanya katanya. Tidak ada itu. Falasi apa ini? Ini bagi orang yang mencemeh. Ada namanya ain, penyakit yang disebabkan pandangan mata. Pandangan mata orang yang dengki, yang sakit hati, yang dendam kesumat, melalui pandangan matanya itu bisa berakibat sakit. Kalau anak-anak itu bisa menangis saja terus, tidak mau makan, kadang-kadang kurus, kadang-kadang lumpuh. Kata orang kita namanya falasi. Contoh, Ustaz Fajar, ini Ustaz apa namanya? Coba berhadapan keduanya, berhadapan. Mau bertinju? Enggak. Karena Ustaz Ihsan ini sudah sampai ke luar negeri, kemarin ke Aceh, mencari kekasihnya yang belum pernah bertemu, lalu bertemu di Aceh, kawin. Lalu Ustaz Fajar ini contohnya nih, ada kecemburuan, ada kedengkian. Kedengkiannya menjurus kepada kebencian atau apa. Kemudian kebetulan Ustaz Ihsan ini juga agak tipis-tipis tanggung imannya. Misalnya, melalui pandangan matanya, nanti setan bisa melalukan pesakit kepada Ustaz Ihsan, maka Ustaz Ihsan menjadi sakit. Yang sering kena perempuan, hati-hati itu. Ini tidak bergurau, serius. Ain. Karena pandang mata orang yang dengki, pandang mata orang yang cemburu, pandang mata orang yang tidak senang, dipandangnya orang melalui pandangan kebencian, jadi mendatangkan buruk kepada orang yang dipandang, bisa sakit. Tiba di anak kurus, tidak henti-henti menangis, makan susah, menyusu tidak mau, bahkan bisa nanti lumpuh. Kata orang kanai palasi, itu namanya ain. Wanita-wanita jangan sering memposting tampilannya di media, itu dengan cara seronok, secara bersama-sama enggak apa, tapi jangan sendiri-sendirian bergaya-gaya, nanti ada yang cemburu, ada dengki. Karena juga bisa lewat media, lewat foto. Lebih-lebih perempuan yang agak tercela, ini benar ini, jangan antum cemeh. Perempuan yang agak tercela jangan sering-sering berfoto di media. Karena tidak semua orang suka, tidak semua orang senang. Ini putri-putri, ini nasihat orang tua, dengar. Nasihat orang tua, habis orang sudah punya cucu lagi. Cucu habis ada yang sudah besar. Habis sudah melalui sekian itu. Kalau antum suka berpenampilan seronok namanya, vulgar, ditayangkan di media, bisa jadi kalau antum tidak punya keimanan yang kuat, kokoh, mantap, zikirnya tidak berapa, doanya tidak berapa,
amalnya tidak berapa, antum kena ain namanya. Sakit-sakit saja terus. Dokter tidak pandai mengobatnya karena itu bukan penyakit medis. Pergi ibu itu ke rumah ibu galuh, ke sana tidak tahu ibu galuh itu bukan penyakit medis. Tidak bisa dideteksi, tidak bisa di stetoskop ya, tidak bisa. Karena pandang dengki. Kullu zi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang mendapat nikmat ada saja yang dengki, ada saja yang tidak senang, ada yang tidak suka. Kepada Abi ada saja orang tidak suka, tidak senang. Kadang-kadang persoalan kecil besar. Kadang-kadang tidak tahu kita apa penyebabnya, dia merasa kita. Ada saja. Sama kita. Ada saja yang tidak senang. Kita tidak mengapa-apa, sakit hati saja orang. Tidak senang saja dia. Kadang-kadang dikobarkannya kebenciannya kepada orang lain. Orang lain itu mau pula benci sama kita. Nah, ini kalau tidak kuat benteng iman kita, benteng zikir kita, nanti bisa dia, orang itu atau siapa saja nanti melalui setan-setan menyebarkan ain, memandangnya, termasuk anak-anak. Si Yasir, si Karim, si Regar siapa anaknya? Si Luqman, kan? Bisa kena ain. Lalu bagaimana caranya? Jangan keluar pakai gelang, tidak. Gunanya zikir itu dia. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa ainin lamatin. Pihak Banun, lihat ini. U'idzuka, aku mohonkan perlindungan kepada Allah melalui kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap setan, daripada segala racun, daripada mata-mata jahat. Ini doa yang Nabi bacakan kepada cucu beliau Hasan dan Husain. Kalimatnya u'izukuma. Tapi kalau kita kepada anak kita, u'izuka, u'izuki. Keluar rumah bacalah itu. Sarah atau Ustaz Maspat, siapa? Ustaz Baran kalau ke rumah, Ustaz Kamal atau Ustaz PT kalau ke rumah baca itu. Baca 3 kali kul. Jangan pakai gelang, jangan pakai tangkal, jatuh kepada syirik nanti. Karena kita sudah mengantungkan pembelaan perlindungan kepada benang, tangkal, jimat yang sudah dimantra-mantra, dijempit-jempit. Hukumnya bisa haram, dosa besar dan jatuh kepada syirik. Kata ulama, kalau sudah diyakini itu penyelamatnya, dia syirik besar. Ini masalah tauhid. Jadi ini pengalaman yang kami sampaikan. Untung antum bertanya ini. Benar antum bisa kena ain, bisa. Antum bisa kena santet, kena sihir bisa. Kalau tidak kuat pakai. Bangga kita dididik pesantren itu gunanya. Bekal kita. Makanya pilar utama kita akidah salimah itu supaya kita terjaga, terbenteng, terlindungi dari para makhluk-makhluk jahat. Bisa menimpa orang dewasa, menimpa orang kecil, lebih sering menimpa gadis kecil. Kapan? Ketika seorang perempuan sudah histeris, berkali-kali bilang, jangan berteriak-teriak, histeris menjerit-jerit di belakang, nanti tiba itu tidak ada lagi penangkalnya. Paham itu? Histeris itu emosi, setan gampang masuk. Menjerit, berteriak, cekikikan mudah dikandalkan setan. Kalau ada orang berniat jahat bisa masuk. Makanya tadi kesurupan. Kalau ada yang kesurupan, jangan menangis kita dekat itu. Jangan menjerit, pindah dia. Karena kita tamengnya tidak ada. Orang yang berteriak, menangis, singkirkan cepat. Bawa orang yang kesurupan itu ke tempat yang tidak ada emosional, tidak ada menjerit, tidak ada menangis, tidak ada hal-hal yang dapat mengundang setan itu berpindah. Karena orang kesurupan masuk setan. Kenapa orang masuk setan? Dia lemah.
Lebih-lebih dia sedang tidak suci, dia lemah, dia sedang berbuat maksiat atau sedang ketawa-ketawa, meringkik-ringkik seperti kuda, gampang masuk. Pesan Nabi ini kepada antum. Ada dengar? Ada dengar? Yang suka teriak-teriak belakang rumah. Putra juga begitu. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak dengki, yang tidak sakit hati. Tidak ada kita ini yang semua orang senang, tidak ada. Maka terjadi namanya ain itu. Di kita namanya falasik, dikasih orang tangkal jimat-jimat. Dikasih orang nanti gantungan-gantungan. Semuanya bisa menjatuhkan kita kepada syirik kalau kita yakini itu penyelamat. Berzikir, makanya kita diajar zikir pagi, zikir sore, zikir malam, kita diajar doa-doa, kita salat-salat. Itu semuanya tameng kita daripada setan-setan jahat. Syukur ini tak siapa bertanya syukur betul, kalau tak kapan diterangkan syukur. Kelas 9A kiranya, bagus. Ada paham sama E? Syukurlah di tempat kita tidak berapa terjadi kesurupan. Di tempat lain pernah ada terjadi kesurupan massal. Asrama putri kesurupan massal. Tinggal satu lagi langsung jawab ya. Ada tradisi masyarakat tentang ari-ari. Ari-ari ini apa? Orok. Kakaknya. Jika ari-ari bayi tidak dikubur akan mempengaruhi kepada kesehatan bayi dan kehidupan. Ini kepercayaan yang jangan dipercayai. Ari-ari itu sunnahnya dikuburkan baik-baik. Boleh juga nanti tidak dikuburkan tapi bersihkan, boleh dibuang ke tempat yang mungkin tidak akan dimakan oleh binatang, atau nanti disimpan juga boleh. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan bayi. Ari-ari kalau sudah lepas daripada bayi, tidak lagi pengaruh. Apakah sakit bayinya nanti atau bagaimana? Kalau sakit, tidak ada hubungan dengan ari-ari. Kalau anak bayi itu begini, tidak ada sangkut pautnya dengan ari-ari. Bagusnya dikubur, karena kita dari tanah kembalikan ke tanah. Dikubur. Kalau tidak dikubur pun tidak berdosa, tapi harus hati-hati. Karena melalui ari-ari itu juga bisa masuk ilmu sihir.